Om Swastiastu. Halo semua, kami dari kelompok teori belajar kognitivisme akan mempresentasikan pengaplikasian teori belajar kognitivisme dalam kegiatan belajar dan mengajar. Baik, sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Gusti Bagus Putu, Rahul Setiawan, dan rekan saya. Dan saya Iko Mangdudi Riantawan. Baik, langsung saja kita mulai. Sebelum itu, eh, kita harus mengetahui apa itu teori belajar kognitivisme. Jadi, teori belajar kognitivisme adalah teori belajar yang lebih mementingkan hasil daripada hasil belajar itu sendiri. Dan menurut psikologi kognitif, belajar dipandang sebagai usaha untuk mengerti sesuatu. Usaha itu dilakukan secara aktif oleh peserta didik. Keaktifan itu dapat berupa menjawab soal, memecahkan masalah, melakukan sebuah praktek dalam suatu pembelajaran, dan lain-lain. Dan aplikasi teori belajar kognitivisme dalam pembelajaran, yaitu guru harapannya bisa memahami peserta didik bukan sebagai pribadi yang sudah dewasa dalam berpikir, melainkan sebagai anak usia prasekolah eh, dan awal sekolah. Dan implikasi teori kognitivisme dalam pembelajaran adalah seorang pendidik harus dapat memahami bagaimana cara belajar yang baik. Sebab peserta didik tidak akan mengerti materi yang diberikan jika peserta, jika maaf, jika eh, sebab peserta didik tidak akan mengerti materi yang diberikan jika peserta didik tidak mampu mencerna dari apa yang sudah didengar atau yang ditangkap. Jadi, secara umum, prinsip-prinsip dasar teori teori belajar kognitif itu adalah pembelajaran berfokus pada cara bagaimana peserta didik memperoleh informasi, memahami, dan menyimpan informasi dalam ingatannya. Dan juga kegiatan belajar dan mengajar melibatkan keaktifan peserta didik untuk membangun pengalaman belajar. Dan hasil pembelajaran tidak hanya bergantung pada informasi yang diberikan, tapi juga pada cara bagaimana si peserta didik memproses informasi tersebut. Baik, untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh Saudara Dodi. Baik, terima kasih atas waktunya. Alangkah baiknya kita melihat terapan teori kognitivisme dalam belajar melalui cuplikan video ini. Ini akan menjelaskan materi yang kemarin, yaitu tentang bagian-bagian tumbuhan. Nah, ya, apa sih bagian-bagian tumbuhan itu? Ada apa aja? Bisa disebutkan? Ada apa aja? Ini apa? Daun ini. Batang. Dan ini di dalam tanahnya ada. Nah, di video ini guru memberikan teori tentang bagian-bagian tumbuhan dengan menggunakan media tanaman sebagai alat dalam penyampaian materi. Hal ini berkaitan dengan penerapan strategi belajar kognitivisme, yaitu meningkatkan pemahaman dan ingatan siswa melalui penggunaan visualisasi atau media dalam penyampaian materi. Nah, dalam hal ini, guru berperan sebagai jembatan bagi siswa dalam memahami materi dengan melalui media tersebut. Nah, di bagian daun, batang, akar ada apanya lagi sih? Terima kasih ya pertanyaannya. Jadi, selain ada daun, batang, dan akar, tumbuhan juga memiliki yang namanya bagian itu bunga. Ini bunga ini untuk reproduksi. Reproduksi itu untuk menghasilkan buah yang nantinya buah tersebut akan memiliki biji. Nah, biji itu bisa tumbuh kembali menjadi sebuah tanaman. Nah, jadi ditambahkan ya, bagian tumbuhan itu ada bunga. Nah, dalam penerapan teori belajar kognitivisme,
Guru mendorong siswa agar aktif dalam kegiatan pembelajaran dengan cara mengajukan pertanyaan sesuai dengan materi yang sudah dijelaskan. Nah, di video tersebut, peserta didik bertanya mengenai bagian apa saja yang ada selain batang, daun, dan akar. Nah, guru pun menjelaskan sesuai dengan materi yang sudah dijelaskan. Kan tadi ada tugas dari Bapak. Iya, ini ada tanggal cabai. Ini dari tumbuhnya dari mana ya? Iya, ini kan ada tanggal sosin. Tapi kenapa gak ada bunganya ya? Daunnya warna ungu ya. Ada juga yang warna hijau, ada juga yang warna ungu. Ini akan menjelaskan materi yang kemarin. Di cuplikan video terakhir ini, seusai mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta didik kembali mempelajari materi yang diberikan tadi dengan cara melihat langsung tanaman apa saja yang ada. Peserta didik banyak menemukan tanaman mulai dari jenis warna yang berbeda hingga tanaman yang tidak memiliki bunga. Nah, dalam penerapan belajar kognitivisme, pengetahuan didapatkan dari hasil interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya. Sehingga strategi ini sangat berkaitan dengan belajar menurut kognitivisme. Nah, dalam teori belajar kognitivisme ini juga memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Dan kelebihannya itu dengan menerapkan teori belajar kognitif. Dengan menerapkan teori belajar kognitif, pemahaman peserta didik untuk memperoleh informasi baru akan meningkat. Sehingga secara tidak langsung, teori ini juga bantu meningkatkan kepercayaan diri peserta didik dalam melaksanakan sebuah tugas. Melalui belajar kognitif, peserta didik memiliki kemampuan untuk mempelajari hal-hal baru secara lebih cepat dan memaksimalkan. Penerapannya dapat membantu peserta didik dalam mengkreasikan hal-hal baru dan menginovasi hal-hal yang baru yang sudah menjadi lebih baik. Nah, berikut kekurangannya, teori belajar kognitif menekankan pada kemampuan memori peserta didik sehingga kapasitas daya ingat mereka disamaratakan. Kedua, cara peserta didik dalam mengembangkan pengetahuan tidak terlalu diperhatikan karena pada dasarnya masing-masing dari mereka memiliki cara yang berbeda-beda. Yang terakhir, jika mereka belajar mengajar hanya menerapkan metode kognitif, kemungkinan besar peserta didik tidak akan mengerti sepenuhnya tentang materi yang diberikan. Penerapan metode ini bisa digabungkan dengan teori belajar lainnya. Demikian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian presentasi dari kami yang tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om.